Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Bayodika Channel. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Sebelum Bapak Ibu melakukan klik kirim data ke Dinas Pendidikan, Bapak Ibu harus memperhatikan hal-hal berikut ini ya, agar Bapak Ibu tidak salah. Karena apa? Karena dengan melihat ini, maka akan menyelamatkan nilai ataupun persentase kenaikan daripada rapor pendidikan Bapak Ibu semua di satuan pendidikannya masing-masing. Baiklah Bapak Ibu, maka daripada itu mari kita simak video ini bersama-sama. Oke Bapak Ibu, pada poin pertama ini saya akan memberitahukan kepada Bapak Ibu bagaimana ciri kinerja PMM yang sudah melakukan klik data ataupun klik kirim data ke Dinas Pendidikan dengan yang belum melakukan klik kirim data ke Dinas Pendidikan. Nah, pada tampilan awal ini adalah kinerja PMM yang belum melakukan klik kirim data ke Dinas Pendidikan. Contohnya terlihat pada ini Bapak Ibu. Di sini masih tertera ada menu kirim data. Nah, kalau yang sudah melakukan klik kirim data ke Dinas Pendidikan, maka dia tampilannya seperti ini. Jika sudah begini, maka di dalamnya akan mengunci otomatis dan tidak bisa diperbaiki lagi Bapak Ibu. Maka daripada itu, saya sarankan Bapak Ibu agar tidak buru-buru melakukan klik kirim data ke Dinas Pendidikan. Tujuannya adalah untuk melihat kembali, mengevaluasi kembali, dan mendiskusikan kembali dengan rekan-rekan guru di sekolahnya masing-masing untuk memperbaiki nilai-nilainya ya Bapak Ibu. Karena dalam penilaian-penilaian ini, itu dia kalau saya rasa itu dia semi otomatis ya Bapak Ibu. Jadi terkadang Bapak Ibu ubah bagaimanapun belum tentu nilainya mau berubah, yang berubah hanya predikatnya aja. Nah, maka daripada itu kalau Bapak Ibu ingin melihat bagaimana cara merubah nilai praktik kinerja, Bapak Ibu bisa lihat pada channel saya yang di bawah ini ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, nah selanjutnya saya akan masuk kepada bagian yang ini Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu itu bisa lihat, ini kan praktik kinerja Bapak Ibu ya. Praktik kinerja ini adalah yang Bapak Ibu pilih sewaktu di awal sekali di bulan antara bulan Januari sampai Februari itu ketika Bapak Ibu memilih ya praktik kinerja apa yang akan Bapak Ibu lakukan. Mungkin Bapak Ibu ada yang memilih disiplin positif dan keteraturan kelas dan lain sebagainya. Nah, itu arahnya kemana Bapak Ibu? Arahnya itu adalah ke sini Bapak Ibu. Makanya di sini ada manajemen kelas dan ada metode pembelajaran. Kenapa seperti itu? Karena di dalam satu sekolah mereka itu memilih dua indikator yang berbeda. Kalau dia di dalam satu sekolah memilih satu indikator sama, maka jumlah gurunya akan menetap di satu indikator. Misalnya di sini manajemen kelas ya Bapak Ibu. Jadi hal ini berkaitan erat di sini Bapak Ibu. Nilai-nilai ini kalau Bapak Ibu berpikir misalnya nilai ini itu nggak ada hubungannya kemana-mana, salah. Nilai ini memiliki keterkaitan erat dengan rapor ini Bapak Ibu. Nah, makanya daripada Bapak Ibu bingung, tonton channel ini dan saya ingatkan kembali agar di like, komen, share, dan jangan lupa untuk subscribe agar membantu channel ini dapat terus berkembang dan membantu kemudahan Bapak Ibu di sekolah. Nah, oke Bapak Ibu kita lanjutkan. Di sini saya akan kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu bahwasanya yang Bapak Ibu lihat ini, kalau masih ada yang berpikir nilai ini tidak berguna itu salah. Memang benar, kalau sebagian ASN itu yang dilihat nanti adalah ini ratingnya ya Bapak Ibu ya. Rating itu akan mempengaruhi ya. Dan di sini Bapak Ibu bisa lihat ini Bapak Ibu untuk melihat bagaimana sih bentuk ratingnya. Nah, ini Bapak Ibu arahkan aja ke tanda yang di lingkaran huruf I ini. Itu untuk melihatnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga bisa menyesuaikan nilai dengan rating ya. Jadi kalau nilainya berapa, ratingnya berapa ya silahkan disesuaikan. Jadi nilai ini akan mempengaruhi daripada rapornya Bapak Ibu. Lalu bagaimana Pak jika nilai ini rendah ya? Otomatis maka rapor pendidikan Bapak Ibu itu tidak ada yang diperbaiki, tidak ada usaha untuk meningkatkan, tidak ada usaha untuk melakukan progres perbaikan. Efek sampingnya apa? Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Intinya di sini saya akan memberitahu kepada Bapak Ibu bahwasanya nilai ini tidak mungkin tidak ada tujuan dia dikeluarkan, nah gitu ya. Jadi nilainya ini dikeluarkan tapi nggak ada tujuan dan itu nggak mungkin. Nah itu Bapak Ibu. Jadi tidak banyak yang memberitahu hal ini, hanya di Bayu Andika Channel semuanya akan saya jelaskan secara lebih terperinci. Nah di sini nilai ini misalnya di Bapak Ibu itu 67. 67 itu kan artinya
antara ada bekerja dan tidak gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi isian ini makanya itu di beberapa viewer saya, Pak, saya udah melakukan perbaikan tapi nilainya ini Pak tidak ada mengalami peningkatan, justru yang berubah hanya rating ininya aja. Nah itu Bapak Ibu, makanya saya katakan dia itu isiannya akan mempengaruhi nilai juga Bapak Ibu sedikit banyaknya, karena ini semi otomatis. Semi otomatis itu masih bisa diperbaiki, makanya dari Bapak Ibu di akunnya Bapak Ibu itu ada klik menu ubahnya gitu Bapak Ibu. Kalau tidak ada menu ubah itu namanya bukan semi otomatis tapi udah otomatis Bapak Ibu. Dan pemerintah, bukan pemerintah ya, dan Kementerian Pendidikan itu memahami hal ini. Pasti banyak di satuan pendidikan yang akan salah dan akan keliru dalam memberikan nilai, bukan memberikan nilai, dalam melihat nilai dan nanti memperbaikinya gitu ya Bapak Ibu. Intinya kementerian itu memahami hal ini sehingga diberikanlah tombol menu untuk ubah, dan itu bisa diubah. Makanya saya katakan waktu itu masih panjang ya Bapak Ibu. Untuk penetapan predikat ini sampai 30 Juni, sementara untuk klik tombol ke Dinas Pendidikan itu sampai tanggal 15 Juli. Nah Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu nggak percaya misalnya, mana mungkin Pak nilai-nilai ini itu mengarah ke rapor. Jadi Bapak Ibu ini kan ada nih, lihat ya di sini ya. Nah, di sini ini kalau Bapak Ibu klik selengkapnya, ini akan mengarah ke rapor pendidikannya Bapak Ibu semua gitu ya. Makanya saya katakan, tolong perhatikan kembali dan tolong usahakan kalau ada nilai-nilainya yang jelek, rubahlah. Oke Bapak Ibu, saya hanya memberikan pemahaman di sini saja ya. Apabila Bapak Ibu ingin melakukan perbaikan silakan, maka itu akan mempengaruhi rapor pendidikannya di sekolah Bapak Ibu. Tapi jika Bapak Ibu tidak ingin melakukan perbaikan, ya saya kembalikan lagi kepada satuan pendidikannya masing-masing. Intinya saya hanya menyarankan hal-hal yang baik agar Bapak Ibu tidak terjebak ya. Oke Bapak Ibu, hanya itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayu Andika Channel mohon pamit.